Halo teman-teman, balik lagi nih sama kita di channel Healthing. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita keluar dari depresi yang sedang kita alami. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap ada update video baru. Di masa-masa seperti sekarang ini, pastinya banyak sekali masalah-masalah yang berdatangan. Selesai satu, tumbuh seribu. Kondisi seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan sangat menguras energi kita nih teman-teman. Yang akhirnya, kita sendiri yang akan dirugikan. Masalah tanpa adanya penyelesaian akan menjadi semakin menumpuk dan bisa menyebabkan kita stres, kemudian depresi. Memang benar sekali bahwa hidup itu akan selalu ada masalah dan pastinya setiap dari kita pernah merasakan stres bahkan depresi. Kira-kira bagaimana sih caranya kita untuk mengatasi depresi ini secara mandiri? Dalam ilmu psikologi ada yang namanya coping stress. Coping stress atau strategi coping ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi segala jenis masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya. Meskipun setiap orang pastinya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, namun menurut beberapa penelitian, misalnya dari Lazarus and Folkman Felix ya tahun 2009, mereka membagi strategi coping ini menjadi dua jenis yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama adalah problem focus coping. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dan mengalihkan atau menghilangkan kondisi yang menyebabkan stres. Yang kedua adalah emotion focus coping. Strategi ini dilakukan dengan melakukan regulasi emosi agar mampu menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ada ketika kondisi yang penuh tekanan tersebut muncul. Orang-orang yang menggunakan strategi problem focus coping ini cenderung akan berusaha menyelesaikan masalahnya dengan berfokus pada masalah yang dihadapi seperti apa dan bagaimana cara menghilangkan kondisi tersebut. Misalnya, kamu bangun kesiangan, padahal ada acara yang harus kamu datangi. Orang-orang dengan problem focus coping akan memikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa datang tepat waktu di acara tersebut, atau dengan cara mencari jalan pintas agar bisa lebih cepat sampai ke lokasi, atau juga bisa menggunakan sepeda motor saja agar bisa lebih memangkas waktu perjalanannya. Sedangkan orang-orang dengan emotion focus coping apabila ada dalam kondisi tersebut, maka akan lebih mempersiapkan diri dengan kondisi yang akan dihadapi ke depannya apabila telat sampai lokasi. Tidak jarang juga sih dari kita menggunakan dua strategi coping tersebut. Selain memikirkan bagaimana agar bisa cepat sampai ke lokasi, kita juga mempersiapkan resiko atau dampaknya apabila ternyata meskipun kita sudah berusaha agar tidak telat, namun ternyata telat juga. Lalu bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari stres hingga depresi? Karena depresi ini bisa menyerang siapapun dengan umur berapapun. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk kita sendiri atau ke keluarga kita juga. Yang pertama, menerapkan pola hidup yang teratur dengan istirahat yang cukup dengan rentang 6-8 jam sehari. Yang kedua, menerapkan pola makan yang seimbang agar stamina tubuh terjaga. Yang ketiga, rutin berolahraga agar pikiran ikut refresh sehingga bisa membantu mencegah stres. Yang keempat, kita punya life plan atau rencana hidup yang rasional agar dapat menerima kemungkinan terburuk dari rencana yang kita tadi tuliskan atau harapkan. Yang kelima, tetap membangun hubungan baik dengan keluarga, saudara, dan teman agar bisa terus berbagi dan saling membantu. Yang keenam, lakukan me time atau waktu untuk diri sendiri dari kesibukan yang ada. Yang ketujuh, melakukan relaksasi seperti misalnya yoga, spa, atau meditasi untuk menenangkan pikiran. Sedangkan yang ke-8 adalah meningkatkan kehidupan spiritualitas kita dengan Tuhan ya. Namun jika depresi tidak bisa diurai secara mandiri, jangan segan untuk melakukan konsultasi lebih lanjut ke para ahli seperti psikolog atau psikiater. Coba ceritakan pengalaman yang kalian pernah alami atau hal yang serupa di kolom komentar. Dan kalau ada topik lain yang ingin dibahas, tulis juga ya. Jangan lupa follow sosial media Healthing di bawah ini untuk konten menarik lainnya. Like, comment, and subscribe YouTube Healthing, dan sampai jumpa di video berikutnya.